warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jerry Kamaruk Munama dari kelas 10 MIA 6. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya nabi wa rasulullah ba'da amma ba'du. Awalan hayya bina nuskuru li azza wa jalla allazi qada ta'na nikmatan katsiratan wa bil khusus min iman wa islam hatta nasati an najtami fi hadzal makan. Sanian salatan wa salaman ila habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam allazi qad hamalana minaz zulmati ilan nur. Ini saya akan menjelaskan tentang hawa nafsu dan ghadab secara nafsu syahwat. Secara istilah, nafsu adalah keinginan seseorang atau dorongan hati yang kuat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Syahwat secara lughawi artinya menyukai atau menyenangi, yaitu kecintaan terhadap suatu sehingga kecintaan itu menguasai hatinya. Kecintaan itu sering menyeret seseorang untuk melanggar hukum Allah Azza wa Jalla dengan tujuan untuk mendapatkan sesuatu yang lezat. Adapun secara istilah syariat, nafsu syahwat adalah kecondongan jiwa terhadap sesuatu yang disukai sehingga keluar dari batas syariat. Maka hakikat syahwat atau keinginan nafsu adalah kecenderungan pada sesuatu yang sesuai dengan tabiatnya atau watak dan menjauhi sesuatu yang tidak disukai dan dicintai. Akan tetapi sebenarnya kebenaran syahwat pada manusia itu tidak tercela karena terhadap faedah dan manfaat dalamnya. Celaan itu tertuju jika manusia melewati batas dalam memenuhi syahwat. Misalnya memenuhi nafsu syahwat dengan melakukan kemaksiatan mulai dari penonton film porno, berpacaran, dan akhirnya sampai pada perzinaan. Nah, dorongan nafsu syahwat mengaruh pada 3 hal besar, yaitu syahwat dan kesenangan terhadap harta benda, sehingga melahirkan kerakusan, perampokan, pencurian, manipulasi, korupsi, bahkan kekerasan fisik seperti pembunuhan dan penganiayaan. Yang kedua, syahwat dari kesenangan terhadap seks, sehingga melahirkan kejahatan dan kekejian berupa perzinaan, pemerkosaan, dan penyimpanan seksualitas lainnya. Bahkan hanya dengan seks terjadi pembunuhan dan penganiayaan fisik. Syahwat dan kesenangan terhadap jabatan dan kedudukan, sehingga melahirkan para pejabat dan pemimpin yang zalim, otoriter, bahkan diktator. Akhirnya menindas siapa saja yang akan menghalang-halanginya. Jika tahu hal ini, tidak ada lagi yang ikut nafsu syahwat. Imam Al-Haris Al-Muhabisi mengatakan, nafsu menjadi musuh yang paling memusuhimu jika engkau menaatinya. Nah, nafsu merupakan perangkat yang pasti ada di dalam setiap manusia. Tiada seorang pun yang tidak memilikinya. Bagaimana nafsu bisa menjadi sebab celaka, sengsara, nestapa, duka, ia pun menjadi sebab bahagia, sukacita, dan berkah. B. Bahaya menuruti nafsu syahwat. Ada juga di sini salah satu sifat dari nafsu syahwat adalah tidak pernah terpuaskan. Di saat kita menuruti satu keinginan, nafsu sudah hal lain akan terus begitu hingga tidak ada habisnya. Orang yang mengikuti hawa nafsu tanpa terkendali akan mengakibatkan bahaya besar sebagai berikut. 1. Merusak potensi diri seseorang. Merusak potensi diri seseorang. Yang kedua, mendatangkan kesusahan dan kesempitan. Yang ketiga, mengakibatkan rusaknya lingkungan alam karena nafsu mengeksploitasi alam yang berlebih-lebihan. Yang
dapat melahirkan kerasukan, perampokan, pencurian, manipulasi, korupsi, bahkan kekerasan fisik seperti pembunuhan dan penganiayaan. Yang kelima adalah lahir para pejabat dan pemimpin yang zalim, otoriter, bahkan diktator. Yang keenam, dapat menuruti syahwat. Kesenangan terhadap kelezatan makanan akan menimbulkan berbagai macam penyakit tubuh. Yang ketujuh, ada nafsu yang mendorong saat berbuat jahat, melampiaskan syahwat dan menentang ajaran agama. Ada juga cara menundukkan nafsu syahwat, yaitu meninggalkan takwa. Walaupun memiliki kebutuhan hidup yang disukai itu diperbolehkan, namun bukan berarti seorang mukmin diperbolehkan untuk menuruti hawa nafsunya, bahkan dia harus mengendalikannya. Maka wajib bagi kita berusaha untuk menundukkan nafsu itu demi keselamatan dan kesejahteraan dunia akhirat dengan jalan sebagai berikut, yaitu ada meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menerapi diri dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan mujahadah ya. Dan mujahadah melawan nafsu dengan cara menempuh 3 langkah seperti tahali, tajali dengan jalan riyadah. Dan ada juga menundukkan nafsu syahwat. Nafsu syahwat pada diri manusia itu tidak boleh dihilangkan, penting untuk ditundukkan dan diarahkan sehingga akan diperoleh manfaat kebaikannya sebagai berikut, yaitu ada 1, menjadi motivasi untuk berbuat baik, beribadahlah dan meraih kesuksesan. Yang kedua, ada hidup lebih terarah dan terkontrol. Yang ketiga, terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Yang keempat, disukai banyak orang. Sini kita akan memahami yaitu nafsu amarah atau nafsu khodop. Marah dalam pengertian khodop artinya merasa tidak senang dan panas hati karena suatu peristiwa atau sebab tertentu. Marah adalah sifat alamiah yang ada pada manusia, namun di antara mereka ada yang bisa mengendalikan juga yang tidak bisa. Maka itulah Islam mengajarkan untuk bisa mengendalikan marah. Dan ada hadis yaitu inna khodoba min syaitoni wa inna syaitona huliko minna riwa innama tutfa'una rubil ma'i fa'iza khodiba ahadukum falyataudo. Artinya sesungguhnya amarah itu datangnya dari setan dan setan diciptakan dari api. Api akan padam dengan air apabila salah seorang dari kalian marah hendaknya berwudu. Hadis Abu Daud. Dan ada juga di sini bahayanya marah atau khodop. Marah akan mengakibatkan bahaya besar baik bagi pelakunya maupun orang lain. Itu ada bagi diri sendiri, bagi orang lain dan lingkungan, dan banyak juga yang lainnya. Di sini ada juga cara menundukkan marah atau khodop, yaitu dengan cara riyadah, mujahadah, menahan hawa nafsu. Dan ada juga hikmah menghindari marah. Tak tanggung-tanggung Allah menjanjikan surga bagi mereka yang menahan amarah dan memaafkan. Mereka akan disukai Allah Subhanahu wa ta'ala sama manusia dan juga malaikatnya, mendatangkan kebaikan di tempat di surga. Selain itu, orang yang bisa menahan amarah akan mempermudah urusan dan memperlancar rezeki. Sekian. Kalau ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Pada Allah, saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.